Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari keempat di tahun 2023 pada tanggal 4 Januari. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Betapa kami berbahagia ya Tuhan, kasih-Mu terus menyertai kami, menuntun langkah kami, sehingga kami boleh menikmati hari karunia Tuhan. Di hari keempat, di bulan Januari, di tahun 2023, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan ini, boleh terus menuntun langkah kami, menjalani kehidupan untuk senantiasa berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat 4. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Amin. Tema renungan kita ialah awali dengan hikmat. Paranduki lan kakinan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak tahu apakah semua orang ketika menerima jabatan untuk menjadi seorang pemimpin, mengawali kepemimpinannya dengan berdoa memohon hikmat. Mungkin saja ada yang langsung tancap gas untuk segera melakukan sesuatu dengan maksud untuk menunjukkan kemampuannya menjadi seorang pemimpin. Apalagi sering kita dengar tentang program 100 hari kepemimpinan. Hal ini akan membuat seorang pemimpin akan fokus melakukan sesuatu demi mengejar target untuk ditunjukkan sebagai hasil kinerja dalam masa 100 hari. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud berdoa untuk anaknya Salomo agar dalam mengawali kepemimpinannya untuk menjadi seorang raja, menggantikan ayahnya, benar-benar menjadi pemimpin yang berhikmat. Sebagai seorang muda, Salomo harus tahu bahwa ia tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai raja tanpa campur tangan Tuhan. Salomo harus memohon hikmat untuk dapat melaksanakan keadilan terhadap rakyatnya. Dan karena ketulusan dan keyakinannya, Tuhan mengabulkan permohonannya sehingga pemerintahannya seperti hujan yang menyegarkan, yang membuat bumi berbuah dan indah. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 4. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan adalah sumber hikmat yang akan memampukan kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahkan segala rencana kita. Saudara-saudara, mintalah kepada Allah hikmat itu, maka Ia akan memberikan kepada kita, dan kita percaya kita diberkati menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami, bahkan terus menuntun kami hidup pada kebenaran. Kami sungguh sadar, mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan karuniakan,
Kami tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, bahkan segala rencana-rencana kami. Karena kami percaya, Engkaulah sumber hikmat kami. Dan kami percaya dengan hikmat Allah, kami terus mampu berjuang dalam kehidupan ini, beraktivitas dalam kebenaran. Diberkatilah setiap kami untuk dapat mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan. Diberkatilah setiap orang tua, anak-anak dalam perjuangan setiap hari. Diberkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang berduka cita, yang berbeban berat karena berbagai persoalan pergumulan kehidupan. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Mohon hikmat Allah supaya semuanya dapat dilalui dengan kasih dan sukacita, dan terus percaya kuasa Tuhan menuntun langkah setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah anak-anak kami untuk terus bertumbuh, bahkan diberkatilah keluarga kami masing-masing dalam segala rencana-rencana kami, harapan-harapan kami di tahun 2023 ini. Kami percaya dalam terang kasih Kristus, kami dapat menjalani hidup ini dengan benar. Diberkatilah anak-anak dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka, sehingga mereka terus menjadi anak-anak yang setia mengerjakan setiap tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah majelis gereja bersama pengurus OIG, pengerja gereja, untuk terus menata pelayanan dengan baik. Dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, gereja Tuhan akan terus menyatakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan dimuliakan dari tengah-tengah kehidupan bersama. Ditopanglah setiap orang tua kami dalam masa tuanya untuk terus berbahagia dengan hikmat Allah, bersuka cita di usia yang sudah lanjut, bersama anak-anak dan cucu akan terus menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Dijaga, dilindungilah juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk terus memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab. Mohon hikmat Allah sehingga apapun kemelut bangsa kami percaya semua dapat dilalui dengan baik. Diberkatilah saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan mohon Tuhan dengan hikmat untuk dapat juga menjalani kehidupan ini dengan baik. Juga bersyukur untuk setiap perjumpaan yang boleh dialami oleh anak-anak Tuhan. Karena itu dimanapun sahabat renungan harian berada saat ini, diberkati dalam kehidupan setiap hari. Bahkan diberkatilah kami semua dalam segala aktivitas kami hari ini. Kiranya semuanya tetap dilakukan dengan takut akan Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini di tahun yang baru ini, dan tetaplah berjalan pada kebenaran firman Tuhan. Terang Kristus akan menuntun langkah kita, menikmati kehidupan hari ini, bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan. Tetap bersuka cita, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.